Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya Pria Bahtiar NIM 210404502018 dari kelas BK 4A. Adapun tujuan pembuatan video ini saya lakukan untuk memenuhi tugas ujian akhir atau UAS pada mata kuliah manajemen dan evaluasi BK. Analisis kebutuhan peserta didik. Analisis ini saya lakukan di SMK Negeri 3 Goa, tepatnya di kelas 11. Asesmen ini saya menggunakan angket. Angketnya itu saya lakukan melalui online di Google Form dan mendapatkan respon dengan jumlah 44 orang. Dan adapun angket ini saya dapatkan dari buku panduan program konseling menengah ke atas dan seterusnya. Di dalam angket tersebut terdapat dua pilihan, yaitu ya atau tidak. Kemudian cara menganalisis angket tersebut, jumlah persentase tertinggi pada pertanyaan dan memilih pilihan tidak. Jumlah pertanyaannya yaitu 40 butir soal yang terdiri dari bidang pribadi, sosial, karir, dan belajar. Saya telah menganalisis angket yang sudah saya bagikan karena di setiap bidang mempunyai hasil yang beragam dan berbeda-beda, dan kemudian saya sudah menganalisis angket dua tertinggi di setiap bidang. Di bidang yang pertama itu dua tertinggi dengan nilai ya 84,1%, tidak 15,9%, ya 68,2%, tidak 31,8%. Bidang karir dua tertinggi dengan nilai ya 56,8%, tidak 43,2%, ya 75%, tidak 25%. Di bidang belajar, dua tertinggi dengan nilai ya 34,1%, tidak 65,9%, ya 56,8%, tidak 43,2%. Kemudian bidang sosial dua tertinggi dengan nilai ya 75%, tidak 25%, ya 65,9%, tidak 34,1%. Kemudian saya sudah menganalisis angket dan saya mendapatkan satu pertanyaan, yaitu di bidang pribadi. Pertanyaannya yaitu saya tidak pernah diperhatikan dari orang tua. Pilihan tidak dengan nilai tertinggi yaitu 84,1%. Maka dari itu, berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan, maka topik yang saya mau jelaskan di sini yaitu cara-cara mendekatkan diri ke orang tua. Adapun cara-cara mendekatkan diri ke orang tua, yang pertama adalah detail atau berbincang mendalam. Detail adalah hal terpenting untuk membangun kedekatan dengan membahas tentang parenting, karir, atau dunia politik. Meski selalu berdebat, tetapi kalian pasti memiliki sudut pandang yang sama atau dalam beberapa hal. Cobalah untuk sering membuat obrolan. Meskipun mereka masih keras kepala dan memancing perdebatan, ganti topik. Kamu jangan terbawa emosi. Membahas kabar miring tentang selebriti juga akan meningkatkan hubungan. Yang kedua adalah jangan terlalu sering meminta bantuan finansial. Baru saja merintis karir, keuangan kamu pasti belum stabil, mungkin masih sedikit bergantung dengan orang tua, tetapi sebenarnya kamu harus menghindari hal ini. Anda harus memiliki kebanggaan Anda sendiri. Kalau kamu sudah memulai jarang meminta bantuan, mereka akan berpikir kalau kamu sudah cukup dewasa dalam mengatur keuangan. Selamat, tak ada celah bagi orang tua untuk menentang karir yang sedang kamu jalani. Plus, kalian akan lebih dekat juga kepada orang tua. Yang ketiga adalah give the call, hubungi mereka. Tidak ada salahnya untuk memberikan kabar di tengah-tengah kesibukan kerja atau mungkin saat bersenang-senang dengan teman-teman. Orang tua tetap harus tahu apakah kamu menjalani kehidupan yang menyenangkan atau tidak. Percayalah, mereka selalu merasa khawatir. Terkadang beberapa orang tua terlihat cuek dengan
dengan kondisi seperti itu, kamu harus lebih banyak memberikan perhatian. Ingat, kamu bukan anak kecil yang selalu mendapatkan feedback dari orang tua. Sekarang saatnya untuk berganti peran dengan mereka. Menelpon mereka dengan menceritakan kejadian-kejadian lucu yang baru saja kamu alami tentu akan membuat mereka tertawa. Yang keempat adalah melupakan pengalaman pahit di masa lalu. Kamu mungkin pernah mengalami pengalaman pahit, khususnya dengan orang tua. Kami tahu bersikap dewasa itu tidak mudah, apalagi jika harus melupakan masa lalu yang bikin kamu trauma. Saatnya untuk meredam rasa amarah kamu. Mungkin ungkapan ini terdengar klise, tanpa orang tua kamu tidak akan hadir di dunia ini. Well, kamu harus masih tinggal bersama orang tua. Cobalah untuk bergabung di ruang keluarga, jangan menghindari lagi. Memang akan terasa canggung dengan bertukar pikiran tentang pekerjaan dan hobi. Mereka akan memberikan saran terbaik. Kamu harus sadar bahwa orang tua itu sangat peduli. Kelima adalah bantu mereka saat mengalami kesulitan. Orang tua selalu ingin terlihat baik-baik saja di depan anaknya, tetapi tahan, mereka tak harusnya selalu menutupi masalah. Karena jika kamu belum bisa membantu secara finansial, kamu bisa membantu secara emosional. Jangan pernah membela satu pihak. Kamu harus mencerna situasi. Orang tua terkadang tidak begitu suka memberikan saran karena mereka akan merasa direndahkan. Yes, memang cukup sulit, tetapi tidak ada salahnya untuk terus memberi perhatian dan dukungan. Secara perlahan mereka akan lebih terbuka. Adapun faktor yang menyebabkan anak tidak dekat dengan orang tua, yaitu berbicara tanpa melihat kondisi anak. Saat kamu menyampaikan sesuatu hal kepada anak-anak, pasti anak sudah siap dan gak terdistraksi kalau dia lagi melakukan sesuatu, meminta dia berhenti sebentar lalu mendengarkan kata orang tuanya. Bisa jadi anak sedang melakukan sesuatu yang disenanginya. Saat kita mengajak berbicara, jadi perhatikan dulu kondisinya. Jangan lupa untuk melakukan kontak mata saat berbicara sama anak-anak. Rasanya cara ini lebih dibandingkan kita langsung meneriaki dan menunggunya karena dianggap gak mau mendengarkan kita. Nah, selanjutnya yaitu sering menggunakan nada tinggi. Mungkin saja sebagian orang tua terkadang memilih nada tinggi untuk menyebutkan, menegur, atau hanya untuk mengajak anaknya berbicara. Tindakan ini dianggap lebih didengar kepada anak-anak dibandingkan untuk menggunakan nada pelan. Salah besar ya. Ini memang nggak memodifikasi menjadi lebih baik, apalagi jadi lebih mendengarkan orang tuanya. Jujur, menjelaskan apa yang kita inginkan disampaikan dengan suara yang jelas dan nada suara yang normal. Berteriak pada anak hanya membuat merasa tidak nyaman pada orang tuanya. Lagi pula sikap ini bisa ditiru oleh anak-anak. Jadi terbiasa ingin berteriak saat respon orang tuanya. Nah, selanjutnya itu jarang membangun waktu berkualitas. Nah, selanjutnya jarang membangun waktu berkualitas. Menurut penelitian, memiliki waktu berkualitas dengan anak sangat efektif dibandingkan memikirkan kuantitasnya. Ikatan anak dengan orang tua bisa berkembang sejak balita. Kita bisa memulainya dengan melibatkan kegiatan bersama. Misalnya bermain boneka bersama, membaca buku bersama, dan lain-lainnya. Meski begitu, kita juga perlu memberikan waktu sendiri untuk anak-anak. Terlalu sibuk dan terlalu sering hadir juga dapat membuat anak susah dekat dengan orang tuanya. Nah, selanjutnya yaitu reaksi berlebihan saat anak membuat kesalahan. Nah, punya aturan itu penting, tapi kalau terlalu banyak aturan bisa menyebabkan keretakan dalam hubungan orang tua anak. Apalagi kalau kita termakan berlebihan yang harus terus-terusan terhadap kesalahan kecil anak, pasti lama-kelamaan ini akan membuat anak jadi gak nyaman. Kuncinya ketika anak melakukan kesalahan, kita perlu menangani reaksi dan menyampaikannya dengan cara yang tepat sekaligus menghindari reaksi yang negatif.
dengan orang tuanya. Kalau kita sudah berlebihan, maka dapat timbul sikap overprotective, terlalu memanjakan anak, dan selalu ingin terlihat dalam setiap kegiatan anak. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap perkembangan anak, mempengaruhi tingkat kepercayaan dirinya, sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap kedekatannya dengan orang tuanya. Nah, selanjutnya cara sederhana menunjukkan rasa sayang ke orang tua, yaitu yang pertama, sering-seringlah mengunjungi. Jika kamu tinggal sendiri sekarang, biasakan untuk menjadwalkan kunjungan ke rumah lama kamu. Jika jarak dan waktu memungkinkan, kunjungi orang tuamu setiap minggu. Kamu tidak harus tinggal lama. Yang kamu butuhkan hanyalah memeriksa bagaimana keadaan mereka. Yang kedua, hubungi secara teratur. Jika tidak mungkin untuk mengunjungi orang tua secara teratur, Anda dapat menelponnya mereka sebagai gantinya. Dengan teknologi canggih sekarang ini, Anda dapat melakukan obrolan harian dengan panggilan video dengan mereka. Dengan demikian, ibu dan ayah Anda akan merasa senang. Yang ketiga adalah kirimi hadiah. Pada acara-acara khusus seperti hari ulang tahun, hari ibu, hari ayah, dan hari-hari yang lainnya yang menurut Anda itu penting. Pikirkanlah hadiah praktis yang diberikan kepada orang tua kamu. Bunga, kartu, dan sejenisnya yang bisa membuat orang tuamu bangga, yang menurutmu yang bisa membuat orang tuamu bangga itu sebijaksana dan bagus. Tetapi orang tua Anda akan lebih memperhatikan Anda melalui hadiah yang dapat mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang penting-penting yang menurut Anda yang bisa membuat nyaman, bahagia kepada orang tuamu. Nah, selanjutnya itu yang keempat, bersihkan rumah. Nah, cara lain menunjukkan rasa sayang Anda kepada orang tua adalah dengan membantu mereka melakukan pekerjaan rumah tangga. Cara ini berlaku jika Anda masih tinggal bersama orang tua, membantu mereka membersihkan rumah atau memberi orang tua Anda waktu ekstra untuk istirahat. Yang kelima adalah memasak makanan favorit. Nah, Anda juga dapat mengekspresikan cinta dengan masak makanan lezat untuk orang tua kamu. Jika kamu tahu hidangan favorit mereka akan sangat manis untuk disajikan, ayah dan ibu kamu pasti akan menghargai sikap tersebut. Yang keenam adalah cuci pakaian. Tentu saja mencuci pakaian mereka akan membuat orang tua mereka merasa bahwa kamu peduli dengan mereka. Tugas sederhana ini mungkin tidak dilakukan setiap hari, tetapi melakukannya secara teratur menunjukkan perhatian yang akan membuat mereka merasa disayangi. Yang ketujuh adalah jangan meninggikan nada bicara Anda. Nah, bahkan saat kamu stres dan mudah tersinggung karena masalah, jangan pernah meninggikan nada bicara kamu pada saat kamu berbicara kepada orang tua. Mengangkat suara berarti tidak hormat. Jadi ingatlah untuk bersikap baik dan lembut kepada orang tua Anda setiap kali Anda berbicara dengan mereka. Nah, yang kedelapan itu yaitu hormati sudut pandang. Mereka mungkin orang tua Anda, tetapi tetap saja Anda berbeda dengan mereka. Oleh karena itu adalah normal untuk memiliki pendapat yang bertentangan dengan mereka. Bahkan jika Anda memiliki ide, persepsi yang bertentangan, penting untuk tetap menghormati orang tua Anda. Hindari bersikeras dengan poin Anda yang mengkritik pandangan mereka. Nah, yang kesembilan yaitu hindari berdebat. Jangan berdebat dengan orang tua kamu. Jika kamu tidak setuju dengan mereka, cobalah untuk menjelaskan pikiran kamu dengan tenang. Jika kamu tergoda untuk meninggikan suara atau berdebat dengan mereka, pilihlah untuk tetap atau permisi untuk pergi. Nah, selanjutnya yaitu yang ke-10, dengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kali kamu bertemu dengan orang tua kamu atau mereka berbagai sesuatu dengan Anda, beri mereka perhatian penuh kepada mereka. Biarkan mereka merasa bahwa Anda ingin mendengarkan mereka, tidak peduli seberapa sibuk kamu itu. Yang ke-11
adalah jangan terlihat bosan saat berbicara dengan mereka. Nah, tunjukkan kepada orang tua kamu bahwa kamu tertarik untuk berbicara dan mendengarkan mereka. Hindari menunjukkan tanda-tanda kebosanan atau ketaksabaran seperti memeriksa arloji kamu sesekali saat kamu berbicara. Yang ke-12 adalah perhatikan mereka saat berbicara. Setiap kali kamu berbicara dengan orang tua kamu, biarkan mereka merasa bahwa kamu memperhatikan dengan seksama. Hindari memeriksa ponsel Anda untuk mengalir di media sosial atau mematikan televisi dan singkirkan laptop Anda. Yang ke-13 adalah merawat ketika sakit dan beranjak tua. Nah, hal ini paling penting. Kamu harus tahu juga ini, orang tua kamu merawat kamu ketika kamu masih kecil. Jadi, kamu wajib merawat orang tua kamu ketika sakit dan beranjak tua. Nah, termasuk setiap kali saat kamu sakit, sekarang mereka bertambah tua. Sekarang saatnya untuk membalas budi. Pastikan kebutuhan atau keamanan mereka terjamin. Kemudian, jika mereka sakit, ada di sisi mereka dan yakinkan mereka bahwa Anda tidak akan pernah meninggalkan mereka. Yang ke-14 adalah berhenti menyimpan dendam masa kecil. Nah, jika Anda memiliki masalah dengan orang tua Anda sejak kecil, pilihlah untuk memaafkan mereka. Ingatlah bahwa ayah dan ibu Anda makin tua dan kamu tidak akan memiliki mereka selamanya. Karena itu jangan buang waktu lagi dan mulailah membuat kenangan indah bersama mereka. Dan yang terakhir adalah mengajak mereka berkencan. Orang tua Anda senang menghabiskan waktu bersama kamu, bahkan berjalan-jalan ke taman, makan cemilan di restoran cepat saji terdekat, atau kunjungan yang tidak direncanakan ke bioskop atau membuat mereka senang-senang. Selanjutnya adalah cara membangun hubungan orang tua dan anak, yaitu yang pertama menerima emosi anak. Saat anak merasa senang atau sedih, otomatis orang tua harus menyesuaikan moodnya. Oleh karena itu, peran orang tua sangat dibutuhkan untuk membantu dan menenangkan Anda. Kebiasaan ini juga akan membuat anak lebih terbuka karena selalu merasa didukung dalam kondisi apapun. Yang kedua adalah menghabiskan waktu bersama. Menghabiskan waktu bersama adalah kunci terpenting dalam hubungan orang tua dengan anak. Kenangan bersama keluarga dan membangun kenangan yang dekat secara emosional dan menyenangkan bagi anak. Yang ketiga adalah menjadi pendengar yang baik. Seorang anak terkadang sering merasa ragu ketika harus menceritakan permasalahan mereka kepada orang tuanya. Dengan mendengarkan semua cerita anak sampai akhir mereka menyela akan membuat anak lebih terbuka dan hubungan menjadi semakin dekat. Yang keempat adalah libur bersama. Nah, libur bersama ini juga penting. Ambil sejenak waktu luang untuk bisa menghabiskan waktu bersama dengan anak tanpa memikirkan beban pekerjaan. Kamu juga dapat mengajak orang tua untuk jalan-jalan karena dapat meningkatkan ikatan dengan orang tua. Libur juga bermanfaat untuk membuat perkembangan orang tua mengenal dunia luar. Nah, yang kelima adalah menjadi teman baik. Orang tua juga dapat berperan menjadi sahabat bagi seorang anak. Salah satu manfaat yang diperoleh yaitu anak cenderung dapat membantu untuk menyelesaikan masalah menjadi lebih efektif dan mandiri. Selain itu, anak juga menjadi lebih terbuka dan percaya kepada orang tua mereka, dan mereka juga tidak sungkan untuk berbagai masalah mereka secara sukarela dan sentuh kasih sayang. Sentuh fisik merupakan kunci eratnya hubungan antara orang tua dan anak. Gestur-gestur kecil seperti itu menyentuh kepala, mencium dan memeluk sangat dibutuhkan oleh mereka. Sekian materi yang dapat saya jelaskan dan analisis kebutuhan peserta didik yang saya dapatkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.